Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya percaya kita semua luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tadi WL mengatakan bahwa kabar baik. Dan hari ini saya bawa sebuah kabar baik buat kita. Amin. Sebuah kabar baik yang mengingatkan kita, yang mengajari kita. Karena firman Tuhan itu pasti mengajari kita. Firman Tuhan itu enggak hanya sekedar hiburan buat kita. Kita ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita mau siapkan hati kita untuk kita diubahkan. Kabar baiknya adalah firman akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara semua ya. Amin. Nah, hari ini saya mau menyampaikan kabar baik tentang menjadi seorang percaya yang serupa dengan Kristus untuk mengubah dunia. Sama-sama kita katakan, untuk mengubah dunia. Siapa yang siap untuk mengubah dunia? Kita harus siap untuk mengubah dunia. Karena memang kita dipilih, ditentukan, dipisahkan Tuhan untuk mengubah dunia. Tugas yang Yesus pernah lakukan itu sudah didelegasikan kepada kita. Makanya kenapa kita selalu dibilang kita adalah duta Kristus. Christ Ambassador. Makanya dibilang bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi hari ini saya mau sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi orang percaya, tujuan dari hidup kita, ya, tujuan dari hidup kita, goal dari hidup kita, itu harus serupa dengan Kristus. Maaf saya harus katakan, kita nggak harus serupa dengan Bapak Gembala, tidak perlu. Tidak perlu serupa dengan hamba Tuhan. Tidak perlu serupa dengan pendeta A, pendeta B, pendeta C. Tidak. Alkitab mencatat dengan jelas, kita itu harus serupa dengan Kristus. Bahkan orang yang paling baik di gereja ini pun, kita nggak perlu serupa dengan dia. Kita harus serupa dengan Kristus. Untuk serupa dengan Kristus, perlu effort dari kita, Bapak Ibu. Ada yang perlu kita lakukan, karena begini, sejak pertama kali kita percaya, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita nggak langsung mati. Nggak kan? Nggak kan? Ketika kita sudah percaya, kita nggak langsung meninggalkan dunia ini. Kita tetap berjalan dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita berjalanlah dalam kehidupan kita, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Serupa dengan Kristus bukan tanggung jawab gembala. Serupa dengan Kristus bukan hanya tugas pendeta. Serupa dengan Kristus bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan. Setiap orang yang percaya, tugas pokok kewajiban kita harus jadi serupa dengan Kristus. Setiap hari harus jadi seperti Kristus. Bisa next slide? Ada pointer gak ya? Mengetahui kita adalah seorang Kristen, tujuan kita harus menjadi sama seperti Kristus dalam perjalanan hidup kita. Joyce Meyer berkata bahwa know that as a Christian, sadar kita adalah orang Kristen. Tujuan kita adalah harus sama seperti Kristus dalam kehidupan. Jadi bukan sama dengan hal lain, apalagi sama dengan dunia ini. Bukan sama dengan artis A, bukan sama dengan artis B. No. Fokus kita sama dengan Kristus. Kalau kita sudah mengaku kita adalah pengikut Kristus, kalau kita sudah mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, kita harus sama seperti Kristus. Nah, untuk menjadi sama seperti Kristus, saya mau katakan hari ini, gereja harus mengambil peranan paling penting. Gereja harus mengambil peranan yang paling penting. Bisa next slide? Tadi saya katakan bahwa tujuan daripada kita itu adalah serupa dengan Kristus.
Nah, ketika kita berbicara dengan serupa dengan Kristus, itu adalah tujuannya Tuhan bagi kita sebagai anak-anaknya. Amin. Tujuan yang Tuhan taruh, dikatakan bahwa tujuan Tuhan untuk anak-anaknya adalah menjadikan mereka menjadi sama seperti Kristus yang sebagai sulung. Dan Tuhan mau membuat kita itu image-nya itu sama. Mari kita baca di Roma 8 ayat 29 sampai 30. Roma 8 ayat 29 sampai ke 30. Dikatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya, siapa yang dipilih? Kita semua dipilih. Semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka yang juga ditentukan. Siapa yang ditentukan? Semua kita ditentukan. Dari semula untuk menjadi apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bukan jadi serupa dengan Bapak Gembala, bukan. Bukan jadi serupa sebagai saya pengkhotbah. Serupa dengan gambaran anaknya. Terkutuklah engkau yang mengidolakan hamba Tuhan tertentu. Idolakanlah Tuhan. Karena pakemmu adalah Kristus. Maka tidak heran kita akan melihat orang berbondong-bondong ketika mereka mengidolakan hamba Tuhan tertentu. Ketika hamba Tuhan tertentu jatuh, kita akan lihat orang berbondong-bondong bahkan bisa meninggalkan imannya karena kecewa. Karena kenapa? Meletakkan dasar yang salah. Bukan serupa dengan Kristus, serupa dengan hamba Tuhan. Bentar-bentar ngobrol-ngobrol, bukan bilang Kristus yang ngomong, tapi bilang pendeta tersebut yang ngomong. Ada nggak yang di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Puji Tuhan nggak ada. Jadi kita ditentukan serupa dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggil, dibenarkan. Semuanya itu tujuannya satu, Bapak Ibu, satu. Serupa dengan Kristus. Saya kasih ilustrasi kita biar kita bisa tahu. Serupa dengan Kristus itu seperti apa? Menduplikasi Kristus itu seperti apa? Saya ada kunci nih. Nah, ini kunci. Saya punya kunci. Jadi ini kunci gereja, kunci pintu gereja saya. Jadi ini kunci master kunci semua nih. Jadi master kunci. Nah, ini kunci untuk saya buka pintu gereja saya. Jadi karena saya punya pengerja, nah puji Tuhan saya hari ini datang dengan 2 pengerja saya. Ada Peter dan ada Huina. Jadi pengerja saya. Nah, karena mereka jadi pengerja saya tentu mau kasih mereka kunci untuk bisa buka pintu. Nggak harus nungguin saya kan. Nah, jadi ini kunci master. Saya buatkan duplikat. Pinjam Peter kuncinya. Bawa nggak? Setia. Ini orang. Nah, jadi, nah ini kunci duplikat yang saya kasih. Nah, 2 kunci ini bukan kunci yang sama. Bukan kunci yang sama. Tapi 2 kunci ini percis. Dan fungsinya juga sama. Buka pintu yang sama. Nggak mungkin kunci ini buka pintu yang lain. Kunci ini bunyi yang lain. Enggak. Ini yang namanya menduplikat. Makanya kunci duplikat. Sama hal ketika kita bilang kita serupa dengan Kristus. Kita bukan Kristus. Tapi semua fungsi Kristus, semua teladan Kristus itu harus ada dalam diri kita. Itu yang namanya serupa dengan Kristus. Kalau mau tahu serupa dengan Kristus, lihat ada kunci duplikat. Kamu pasti tahu, saya duplikatnya Kristus. Ketika ingat kunci duplikat, engkau tahu bahwa engkau duplikatnya Kristus. Nah, itu yang maksudnya itu adalah serupa dengan gambar Kristus. Bukan kita serupa dengan gambar Kristus itu, kita sama kayak Kristus, panjangin rambut, pakai jubah warna putih panjang, terus pakai sandal gunung, jalan kemana-mana. Karena saya tahu di luar sana ada orang seperti itu. Mereka berjalan dengan apa ya? Dengan fashionnya Kristus. Bukan seperti itu. Tetapi serupa dengan Kristus adalah secara karakter, secara keputusan, secara pikiran, secara perasaan. Itu sama bagaimana seperti Kristus. Pernahkah kita ketika kita punya masalah, kita duduk, kita merenungkan, apabila Kristus yang mempunyai masalah, apa keputusan Kristus? Pernahkah kita seperti itu? Ketika kita dihadapin permasalahan dalam hidup kita, pernahkah kita duduk merenung, oh kalau Kristus dalam posisi saya ini, apa yang dia lakukan? Mari kita coba mulai seperti itu. Tidak lagi mengambil keputusan-keputusan sesuai kedagingan kita. Ketika kita dicobai, Kristus dicobai enggak? Kristus dicobai. Tapi kita lihat bagaimana Kristus ketika dia dicobai,
Dia menjawab dengan elegan. Dia menjawab dengan penuh roh. Dia menjawab, mengcounter semua cobaan daripada iblis itu hanya dengan kebenaran firman Tuhan. Itu Kristus. Ketika kita dicobai, mulai kita menyalahkan keadaan, mulai kita menyalahkan orang lain. Harusnya kita refer kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti itulah yang harus kita lihat ketika kalau kita bercerita tentang serupa dengan Kristus. Nah, mari kita lihat. Ketika kita bilang serupa dengan Kristus, maka teladannya itu enggak orang lain. Teladannya itu tidak orang lain. Sebelum kita masuk ke teladan, saya mau katakan bahwa kalau kita bilang menjadikan anak-anak Tuhan serupa dengan Kristus, saya mau katakan, dengarkan, ini gereja. Gereja yang harus mengambil peranan paling penting. Orang tidak akan bisa belajar tentang Kristus itu di luar. Tidak pernah ada orang belajar tentang Kristus itu di klub malam, nggak ada. Nggak ada yang belajar itu di kasino, nggak ada. Makanya saya bilang gereja harus mengambil peranan paling penting. The church play an important role in leading each person. Memimpin tiap-tiap orang. Jadi apapun program dari gereja, apapun setiap aktivitas kegiatan, pastikan itu mengarahkan orang kepada Kristus. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini, mohon maaf saya harus katakan, arahkan orang itu jangan seperti kamu, arahkan orang itu sama seperti Kristus. Karena dari teladan hidupmu, kau meneladani Yesus. Sama seperti Paulus katakan, teladani saya karena saya meneladani Kristus. Gitu loh. Ketika engkau mengajari, jemaat mengajarinlah untuk teladan kepada Kristus. Jangan sampai engkau meneladani fokusnya kepada dirimu. Saya banyak mentori anak-anak muda, saya selalu bilang, jangan lihat saya, lihat Kristusnya. Karena juga saya belajar dari Kristus. Jadi lihat Kristusnya. Teladanilah Kristus tersebut. Nah, maka dibilang, Paulus pernah tulis kepada jemaat Kolose. Kita baca, saya baca buat kita semua. Dikatakan bahwa dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Paulus ini tulis surat kepada orang Kolose pada saat itu. Dia bilang sama orang Kolose, yang kami lakukan, yang kami selalu ngajarin kalian itu tujuannya cuma satu. Tujuannya itu adalah kalian bisa dipimpin untuk kepada kesempurnaan dalam Kristus. Paulus sudah nggak ada Bapak Ibu. Semua rasul sudah nggak ada. Tapi yang mereka wariskan itu adalah gereja. Makanya saya bilang gereja harus jadi peranan paling penting. Kalau gereja dalam isinya udah nggak memperdayakan orang, udah nggak membangun iman orang, wah kacau tuh. Itu kacau. Jadi saya percaya Bapak Gembala, Ibu Gembala pasti memikirkan. Apa yang dipikirkan? Bapak Ibu semua bertumbuh. Bertumbuhnya adalah ke arah serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Dan kalau Bapak Ibu, Bapak Gembala ngajak komsel, ikutlah, datang. Bapak Gembala ngajak doa, datang. Semua itu baik. Semua itu baik. Ujungnya itu mau kita bertumbuh. Benar. Kalau gereja bertumbuh, ini saya bilang ya, kalau gereja jemaatnya bertumbuh semuanya ke arah Kristus, Bapak Gembala nggak usah susah-susah khotbah perpuluhan Pak, mereka akan rajin nasi, itu sudah pasti. Sudah pasti. Kalau jemaatnya nggak bertumbuh Pak, setiap minggu Bapak khotbahin tentang perpuluhan, nggak dikasih Pak. Serius. Tapi kalau jemaatnya sudah bertumbuh, mereka akan tahu kenapa? Yesus mengorban, Yesus memberi, mereka tahu. Sama. Jadi fokuskan. Dan jemaat juga harus fokus. Fokus adalah pertumbuhan kalian sendiri. Pertumbuhan iman kalian. Goalnya itu adalah Kristus. Goalnya itu adalah Kristus. Nah, baru itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dia dalam aku. Jadi apapun yang Paulus bilang, apapun yang Paulus gumulkan dengan semua yang Tuhan titipkan ke dia, tujuannya itu adalah satu. Jemaat Kolose itu bertumbuh di dalam Kristus. Apapun yang Bapak Gembala, Ibu Gembala, mungkin Pendeta Tommy Sanger, semua orang di sini lakukan dengan yang sudah Tuhan titipkan. Tujuannya itu pasti apa? Buat kita bertumbuh. Tujuannya buat kita bertumbuh. Itulah fungsi adanya gereja. Itulah fungsi adanya gereja. Tak terlepas gereja ada yang
kontroversi itu urusan mereka lah. Saya yakin gereja tempat ini nggak ada kontroversinya kok. Saya yakin nggak ada kontroversi. Karena masih ngundang saya jadi nggak ada kontroversinya. Jadi saya percaya nggak ada kontroversinya. Pasti masih dalam kebenaran. Walaupun di luar sana ada itu urusan mereka. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Makanya itu apapun program pasti baik untuk kita semua. Gereja yang mengambil peranan penting. Gak mungkin lah ya Bapak Ibu pas lagi ke kasino itu bisa bertumbuh, bisa gak sih? Gak mungkin. Pas lagi ada yang masih dugem, gak berani angkat tangan. Kalau masih dugem gak mungkin, pas lagi dugem itu gak mungkin dia bisa bertumbuh. Saya kan pernah hidup di lingkungan sana, gak mungkin. Fokus kita gak akan dengan Tuhan. Jadi gereja, komunitas rohani, komsel, semua itu disediakan untuk membuat kita bertumbuh di dalam Kristus. Amin, amin. Kalau kita berbicara tentang seseorang yang serupa dengan Kristus adalah orang yang sudah diubah dalam gambar Kristus. Tadi saya sudah kasih ilustrasi soal tentang kunci. Kalau kita berbicara tentang serupa dengan Kristus, jadi karakter kita, ya, keputusan-keputusan kita. Nanti kita lihat apa saja yang harus kita ada dalam hidup kita. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang serupa dengan Kristus, itu berbicara tentang karakteristik karakter kita dan tindakan kita itu terkait dengan teladannya Yesus. Bukan teladan orang lain. Karakter dan juga tindakan itu terkait dengan, maka dibilang, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kita dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus sudah meninggalkan teladannya buat kita. Dan kita disuruh mengikuti jejaknya. Jejak apapun yang dilakukannya. Kita disuruh mengikuti jejak apapun yang dilakukannya. Bagaimana kita bisa tahu apa yang Kristus lakukan? Ada yang bisa jawab saya? Bagaimana kita bisa tahu yang diteladankan Kristus buat kita? Dari mana kita bisa tahu? Hah? Dari mana? Dari firman Tuhan. Kalau kita berbicara tentang teladan, meneladani Kristus, nggak bisa kita nggak baca kebenaran firman. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada orang yang bertumbuh itu nggak pakai baca kebenaran firman Tuhan. Nggak ada. Ketika kita berbicara serupa dengan Kristus, apa yang dia sudah teladani? Ya baca kebenaran firman Tuhan. Apa yang dilakukannya, apa yang tidak dilakukannya. Apa yang diizinkan buat kita untuk kita melakukannya, kita lakukan. Kita nggak akan bisa bertumbuh baca Kopingho Bapak Ibu, nggak bisa. Nggak bisa. Yang untuk ibu-ibu kita nggak akan bisa bertumbuh main TikTok terus, nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak akan bisa bertumbuh nge-slide Instagram terus, nggak bisa. Nggak bisa. Kita bertumbuh hanya karena kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan itulah kita mengenal Tuhan kita. Kita meneladani apa yang dia lakukan. Bagaimana kita bisa tahu perasaan seorang Kristus ketika dia bertemu dengan wanita di sumur? Kan kita harus baca. Bagaimana dia berbelas kasihan kepada wanita tersebut. Bagaimana ketika belas kasihan kita baca bahwa Tuhan ketika bertemu orang banyak, tetap dia dibilang apa? He have a compassion to them. Dia selalu punya belas kasihan kepada orang banyak. Gimana kita bisa tahu? Karena kita baca. Kita baca. Apa yang Tuhan tidak suka lakukan, ya kita baca, kita tahu. Ketika Yesus tidak suka sama orang munafik, jangan kita jadi orang munafik. Ketika Kristus menegur ahli Taurat karena kemunafikannya, kita jangan jadi seperti ahli Taurat. Karena itu tidak serupa dengan maunya Kristus. Karena itu tidak serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi ketika kita bilang berbicara tentang serupa dengan Kristus, adalah karakteristik tindakan kita. Teladannya itu adalah Yesus. Bukan rasul, bukan siapapun lah. Teladannya itu adalah Kristus. Yang kedua, berbicara tentang serupa dengan Kristus itu cerita tentang kualitas Kristus itu ada dalam diri kita. Kualitasnya Kristus itu dalam diri kita. Kita hidup, kita berperilaku sama seperti Yesus berperilaku. Berat nih. Orang ikut Kristus banyak cuma mau ikut, tapi nggak mau percis seperti Yesus berperilaku. Sering kita bilang,
Kita banyaklah, kita ngejumpain bahkan orang-orang gereja. Belasan tahun, puluhan tahun, bilang ada pengikut Kristus. Tapi perilakunya mereka itu tidak sama bagaimana Kristus berperilaku. Mereka masih sama dengan orang-orang dunia berperilaku. Nah, serupa dengan Kristus itu harus punya kualitas. Hidupnya itu berperilaku seperti Yesus berperilaku. Dibilang bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Di dalam siapa? Bahwa kita ada di dalam Kristus. Ketika kita bilang kita ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Tahu arti wajib enggak? Wajib itu artinya harus, kudu, enggak bisa tawar-menawar. Makanya di beberapa negara tertentu itu warganya itu harus ikut wajib militer. Kalau enggak ikut wajib militer bisa dipidana mereka, bisa dipenjara. Nah sama ketika firman ini katakan 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, kalau Kristus di dalam kita, kita wajib, harus, kudu, enggak bisa ditawar lagi. Hidup seperti Kristus hidup. Hidup seperti Kristus hidup. Dan ketika kita bilang kita hidup seperti Kristus hidup, harus kita lihat apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu tahu apa yang di dalam pikirannya Kristus? Apa yang ada di dalam perasaannya Yesus ketika dia melayani 3,5 tahun di bumi ini? Yang dia pikirkan itu selalu jiwa-jiwa. Yang dia pikirkan itu selalu jiwa-jiwa. Orang yang egois tidak mungkin bisa memikirkan jiwa-jiwa. Orang yang tidak ada Kristus tinggal di dalam dia, tidak mungkin dia akan memikirkan tentang jiwa-jiwa. Nah maka itu kita perlu ketika kita bilang kita mau berperilaku seperti Kristus perilaku, kita harus menaruh pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus. Saya berdoa buat Bapak Ibu semua di tempat ini. Kita harus punya perasaan dan pikiran Kristus. Bagaimana berperilaku, bagaimana bertindak, bagaimana kita melakukan suatu hal. Jadi dua hal ini ketika kita berbicara tentang serupa dengan Kristus adalah bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berperasaan. Harus sama seperti Kristus berperasaan. Nah, dari tiga hal ini, saya akan bagikan nanti dua bagaimana contoh daripada Kristus. Tapi sebelum itu saya mau share tentang cerita. Bapak Ibu kenal dengan Mahatma Gandhi? Kenal, tahu dengan Mahatma Gandhi? Kenal enggak ya? Enggak. Kita tahu tentang Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu adalah seorang pejuang sosial yang berasal dari India. Semua tulisan-tulisan dia, semua pernyataan-pernyataan dia ketika dia melakukan perjuangan itu banyak dia ngutip dari Alkitab. Banyak dia ngutip bahkan dari pengajaran-pengajaran Kristus. Ternyata Mahatma Gandhi itu dia adalah orang yang sangat mengagumi Kristus. Tapi tunggu dulu, dia hanya mengagumi Kristus. Quote selanjutnya yang dia buat, dia katakan begini, saya mengidolakan Kristus, Yesus Kristus, tapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristen. Tahu kenapa? Kenapa dia bisa membuat quote itu? Karena dia punya pengalaman pribadi. Bagaimana dia diperlakukan tidak baik oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang gereja. Pada saat dia muda, ketika dia melakukan perjuangan aktivitas sosial di Afrika, pada saat itu sebenarnya dia punya kesempatan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia memutuskan untuk pada saat itu tertarik mau mengenal Kristus lebih lanjut, memutuskan untuk ke gereja pada saat itu. Kita tahu orang India itu punya jubah, jadi punya baju tradisionalnya mereka. Jadi bajunya yang panjang, ya kan, terus pakai sandal. Nah, pada saat itu seorang Mahatma Gandhi dia pergi ke sebuah gereja Barat pada saat itu. Di Afrika itu awal itu kan gereja Barat.
Ketemulah dengan orang-orang kulit putih yang berpakaian jas. Ya kayak saya sih sekarang ini. Pakai jas, berdasi, pakai sepatu, pantofel. Nah, pada saat itu, si Mahatma Gandhi itu mau masuk ke dalam gereja. Dia dicegat. Dicegat oleh orang-orang barat tersebut yang memimpin gereja tersebut. Dan dia diusir. Dia bilang tidak ada tempat bagi orang kafir seperti kau. Dan dia diusir. Sejak saat itu dia tidak pernah mau menginjakkan kaki ke gereja. Dan dia tidak pernah suka dengan orang Kristen. Makanya itu keluar dia bilang, dia mengagumi Kristus. Pengajaran Kristus semua dia pakai. Tetapi dia tidak suka dengan orang Kristen. Dan dia katakan gini, kalau hari itu saya diterima di gereja barat tersebut. Dan saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya menjadi orang Kristen. Dia bilang, sekarang pada saat dia sebelum meninggal, India akan menjadi negara yang mayoritasnya adalah orang Kristen. Itu yang dia katakan. Gara-gara segelitir orang. Gara-gara orang yang mengaku Kristen memperlakukan suatu hal menjadi batu sandungan. Orang bisa datang kepada Tuhan. Yang cerita ini saya mau sampaikan karena saya mau katakan. Jangan-jangan kita juga sering menjadi orang-orang seperti itu Bapak Ibu. Karena kita tidak merepresentasikan karakter Kristus dalam hidup kita. Akhirnya orang gagal. Keluarga kita gagal lihat Kristus melalui hidup kita. Tetangga kita gagal lihat Kristus melalui hidup kita. Teman kuliah kita gagal untuk bisa melihat Kristus melalui hidup kita. Akhirnya gagal. Karena kenapa? Karena kita gagal merepresentasikan. Padahal kita sudah dibilang loh, kita pengikut Kristus. Teladan kita adalah teladan Kristus. Kita harus sempurna seperti Kristus sempurna. Ikutilah teladannya, jejaknya. Membawa Kristus, maka dibilang bahwa membawa karakter Kristus itu ke dunia kita. Mungkin Bapak Pendeta Tommy dunianya di dunia musik. Dia membawa Kristus di dunia musik, mungkin di dunia pekerjaan. Kamu mungkin membawa Kristus itu di dunia pendidikan. Ibu mungkin bawa di dunia musik juga. Terus yang lain yang mungkin ibu rumah tangga membawa Kristus di lingkungan rumah tangganya. Tetangga-tetangganya. Orang akan melihat Kristus melalui hidup kita. Kalau kita gagal untuk bertumbuh serupa dengan Kristus, kita sedang gagal menjadi orang Kristen. Saya mau katakan, serius. Ketika kita dikatakan tadi bahwa kita dipilih, ditentukan, dikhususkan untuk serupa dengan anaknya sulung. Ada tujuannya Bapak Ibu. Gak hanya sekedar sama seperti Kristus, ada tujuannya. Ada tujuannya. Kristus sudah gak ada. Orang bisa mengenal Kristus itu dari hidup kita. Makanya saya mau bilang ya, penginjilan paling efektif itu adalah perubahan hidup kita. Itu adalah perubahan hidup Bapak Ibu. Ketika orang melihat hidupmu berubah, orang akan tertarik. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Di saat itulah adalah pintu masuk penginjilan yang terbaik. Saya kalau saya pulang ke kota asal saya, ketika saya ketemu dengan teman-teman saya yang dulu pas kami lagi bandel, pas lagi make bareng lah, yang pakai ya masih melakukan aktivitas dulu. Mereka itu tahu saya seorang pendeta, tahu sekarang saya melayani. Dan mereka tertarik, kok kamu bisa? Karena mereka tahu bagaimana brengseknya hidup saya dulu. Karena mereka tahu bagaimana parahnya lah. Saya pernah cerita di sini kan, kalau saya dekat sama orang, udah orang pasti lari semua. Karena kenapa? Nggak ada faedahnya sama orang ini katanya. Dan mereka tahu. Dan ketika mereka lihat perubahan hidup saya, mereka tertarik. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Dan di saat itulah, itu adalah pintu penginjilan yang terbaik. Nggak perlu capek-capek kita ngenalin Kristus itu seperti apa, nggak perlu. Tapi di saat itulah engkau mengenalkan Kristus bagi orang tersebut. Karena kenapa? Ada saksi hidup kamu yang diubahkan. Ada saksi hidupmu yang berubah. Itu yang penting. Itu yang penting. Sama hal di gerejanya. Tuhan gak akan tertarik gereja ini makin besar. Yang Tuhan tertarik itu adalah bagaimana pertumbuhan jemaat di tempat ini. Saya yakin kalau jemaat di tempat ini semua bertumbuh, kursi-kursi kosong ini pasti akan terisi. Karena akan terisi. Kenapa? Ketika kau bertumbuh, kau kembali ke komunitasmu, orang akan bilang, kamu gereja di mana? Saya lihat hidupmu berubah.
Saya gereja di Mount Hermon. Ayo ikut saya. Gampang kita ngajak orang. Tapi kalau hidupmu masih begajulan, lu mau nyari orang-orang bilang ada hidupmu aja masih susah, hidupmu aja masih brengsek, hidupmu aja masih begajulan. Gimana saya mau ikut kamu datang ke gereja? Ya sama. Tapi kalau hidupmu diubahkan, serupa dengan Kristus, ketika engkau keluar dari tempat ini, kembali ke komunitasmu, orang akan melihat ada Kristus. Maka kenapa di Matius 5, ketika Yesus muncul pertama kali, dia khotbah, dia memberikan sebuah identitas. Tahu apa? Identitas fungsional dalam hidup kita. Banyak identitas yang Tuhan berikan. Ada identitas relasional, relasi, anak dengan Bapa. Terus ada identitas status, bagaimana kita ada imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Nah, ada satu identitas fungsional buat kita. Dibilang kamu adalah garam dan terang. Ketika kamu dibilang kamu adalah garam dan terang, kamu harus keluar untuk berdampak. Karena kenapa? Kristus juga ngomong, saya adalah terang dunia. Kita dibilang bahwa kita adalah garam dan terang. Nah, makanya itu kita harus serupa dengan Kristus ketika kita keluar dari tempat ini. Dan saya mau lihat jemaat di tempat ini bertumbuh. Ketika bertumbuh, kalian keluar, kalian akan gampang menjangkau jiwa-jiwa. Karena tugas untuk menjangkau jiwa-jiwa bukan hanya tugas Bapak Gembala, bukan hanya tugas hamba Tuhan, bukan hanya tugas Bapak Pendeta Tommy, bukan hanya tugas saya, tugas semua kita. Amanat agung itu diberikan buat siapa? Buat kita semua, nggak ditulis buat spesifik buat gembala, pendeta, rasul, enggak, buat kita semua. Jadi oleh sebab itu, untuk kita mau melaksanakan amanat agung, kita harus ditransformasi hidup kita. Harus mengalami perubahan yang serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Oleh sebab itu ketika kita bilang tentang karakteristiknya, bagaimana cara hidupnya Kristus, ada dua hal yang Yesus tonjolkan dalam hidupnya. Ada dua hal. Makanya saya bilang itu, marks of the life of Jesus. Tanda yang telah ditinggalkan oleh Yesus. Ada dua. Kita lihat. Sebenarnya ini khotbah ini berseri. Ini sebenarnya khotbah ini buat gereja saya ini berseri. Jadi ada lanjutannya lagi. Jadi tapi ini saya bawa ke sini karena saya tahu bahwa bukan gereja saya aja. Gereja di sini pun harus mengerti tentang bagaimana kita perlu serupa dengan Kristus. Amin. Nah, jadi tanda kehidupan Kristus yang dia tinggalkan. Yang pertama bahwa kehidupan Yesus adalah kehidupan yang berkuasa. Kehidupan Yesus itu adalah kehidupan yang berkuasa. Dia selalu mendemonstrasikan kuasanya. Dia selalu mendemonstrasikan kuasanya. Kita lihat. Lukas 4 ayat 32 dan 36 dikatakan bahwa mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, yang kita sering keluarkan dalam perkataan kita ini adalah perkataan penuh kuasa atau perkataan hujatan. Yang sering kita keluarkan perkataan kita ini adalah perkataan yang penuh kuasa atau perkataan yang sering menjatuhkan orang. Yang sering kita keluarkan dari mulut kita. Dibilang bahwa Kristus itu perkataan-perkataannya penuh kuasa. Makanya itu kenapa kan kalau kita ketemu orang, kita mau ngajakin orang datang gereja susah kan. Susah sekali, kenapa perkataan kita tidak penuh kuasa. Kalau perkataan kita penuh kuasa, diurapi oleh Roh Kudus ketika kita berbicara, kuasa mulut kita itu bisa menjamah orang tersebut. Dan itu yang dilakukan Kristus. Ucapan-ucapannya itu penuh dengan kuasa. Maka dibilang bahwa perkataannya penuh dengan kuasa. Dan semua orang takjub lalu berkata satu orang dengan orang yang lain. Katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Alangkah hebatnya perkataan. Makanya di gereja ini harus banyak afirmasi dan konfirmasi hal-hal positif. Kebenaran firman Tuhan buat jemaat, antar jemaat. Itu yang perlu. Karena kenapa? Kita serupa dengan Kristus. Jangan ada hujatan demi hujatan antar jemaat. Jangan ada saling menjatuhkan antar jemaat. Jangan ada saling gosipin antar jemaat. Tapi kita menjadi teladan Kristus adalah perkataan kita penuh kuasa. Ketika perkataan kita penuh kuasa, percayalah, pekerjaan Bapak Gembala akan sangat ringan sekali. Kenapa? Rumah ada setan gak usah telepon Bapak Gembala. Kita bisa usir sendiri. Amin. Karena perkataan kita penuh kuasa. Tetangga sebelah ada kesurupan gak usah telepon Bapak Gembala. Atau lebih parah lagi, tetangganya orang Kristen,
Dianya orang Kristen, tetangganya kesurupan, dia telepon panggil kiai. Itu lebih parah. Nggak perlu. Lagi sakit, tumpang tangan sendiri. Karena apa? Kita punya kuasa. Karena kita punya kuasa. Aku berkata kepadamu. Yesus katakan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Kita semua murid Kristus nggak? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kita semua percaya kepadanya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ketika Yesus mendemonstrasikan kuasanya, kita juga bisa. Karena itu sudah ditinggalkan buat kita. Bahkan dibilang lebih keren lagi. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Jadi ingat Bapak Ibu, teladan Kristus adalah hidup dia berkuasa, penuh dengan kuasa. Jadi kalau yang bisa pulang ada lewat kuburan, jangan merinding-merinding lagi ya Bapak Ibu ya. Kita punya kuasa. Harusnya yang ada di sana itu takluk dan tunduk kepada kita. Amin. Tunduk dan takluk kepada kita. Kalau ke kantor ya ada dengar suara bisik-bisik, usir. Gak usah telepon pendeta. Karena kelamaan. Karena kalau tunggu pendeta kita kabur duluan. Tapi kalau kita tahu kita punya kuasa tersebut, maka kita yakin kita berjalan dalam kuasanya Tuhan. Itu yang pertama. Tanda kehidupan Kristus itu adalah yang dia berikan kepada kita adalah kita hidup dalam kuasanya Tuhan. Amin. Kita hidup dalam kuasa. Yang kedua, tanda yang kedua adalah kehidupan Yesus ketika dia hidup, dia berkarakter saleh. Dia berkarakter saleh. Dia secara konsisten menunjukkan karakter saleh tersebut dalam segala hal yang dia lakukan. Kita harus membiarkan kehidupan Yesus yang ini terlihat dalam hidup kita. Ketika Pilatus lagi mengadili Kristus, lagi mengadili Yesus pada saat itu, apa yang dia bilang? Dia bilang gini, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada satu kesalahan apapun yang didapatin. Nggak ada. Itu tandanya apa? Makanya dibilang bahwa dia yang tidak mengenal dosa dibuat berdosa karena kita. Yang sering berdosa itu kita Bapak Ibu. Kristus menunjukkan kehidupan dia saleh. Makanya dia dibilang apa? Oh, manusia yang tidak berdosa. Ya iya. Karena firman Tuhan mencatat tidak ada kesalahan apapun yang ditemui. Dan juga dikatakan bahwa dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi berdosa. Karena siapa? Karena saya dan Bapak Ibu. Bukan karena tetangga kita, karena kita. Karena kita, dia dibuat berdosa. Oleh sebab itu ketika kita sudah ditebus, kita harus punya pemahaman. Kita harus hidup saleh. Hidup saleh itu bukan tuntutan, tapi hidup saleh itu kewajiban Bapak Ibu. Engkau sebagai pengikut Kristus, engkau harus hidup saleh. Gak ada tawar-menawar. Wajib, kudu mengikuti apa yang Kristus lakukan. Salah satunya ini, kehidupan saleh itu tidak bisa enggak terlihat, harus terlihat. Kehidupan saleh ini harus terlihat dalam hidup kita. Tahu arti saleh? Tahu arti saleh? Saleh. Baca Ayub enggak? Ayub adalah orang yang saleh. Dikatakan Ayub adalah orang yang saleh, yang paling saleh. Tidak ada kesalahan yang dia buat. Nah, kita harus berperilaku seperti itu. Kita harus berperilaku seperti itu. Berproses enggak? Iya. Berproses. Makanya itu kita setiap hari perlu berproses. Maka itu saya bilang, untuk berproses tersebut, ada hal yang mau kita lakukan, ada yang harus kita lakukan. Enggak ada orang mengenal Kristus, menjalani kehidupan kekristenannya bertahun-tahun tanpa ada hal yang dilakukan, itu bisa berubah hidupnya. Enggak. Saya pernah ketemu kok, orang yang belasan tahun datang gereja, dia masih melakukan kesalahan yang sama setiap harinya. Karena kenapa? Dia tidak mau berubah. Kenapa dia tidak mau berubah? Karena dia tidak menyadari
hidupnya itu harus serupa dengan Kristus hidup. Oleh sebab itu saya bilang, penting kita menyadari sebagai orang Kristen, kita harus tahu hidup kita sama seperti Kristus hidup. Nah, oleh sebab itu untuk kita bisa punya kuasa, oleh sebab itu untuk kita bisa hidup saleh, kita ini kuncinya nih. Hidup yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus yang memampukan kita hidup penuh kuasa dan saleh seperti Kristus. Amin. Hidup yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita cek diri kita sekarang. Kita ini sering dipimpin oleh siapa? Kita ini sering dipimpin oleh apa? Cek aja hidup kita. Ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan itu, mari kita introspeksi diri kita. Kita dipimpin oleh apa? Dipimpin oleh kedagingan kita, dipimpin oleh nafsu kita, dipimpin oleh ego kita, dipimpin oleh apa? Apa dipimpin oleh keinginan-keinginan dunia yang mengarahkan kita? Oh, makanya itu kalau kita masih dipimpin itu, kita nggak akan bisa serupa dengan Kristus. Mau kita pakai jubahnya Kristus, mau kita panjangin rambut, mau kita pakai sandal gunung, berjalan kemana-mana pun nggak akan bisa serupa dengan Kristus. Itu hanya tampak luar. Serupa dengan Kristus yang tadi saya katakan, duplikat semua apa yang ada Kristus harus ada di kita. Fungsi itunya semua ada di kita. Untuk itu kita harus dipimpin oleh Roh. Dipenuhi. Dan saya yakin, saya percaya gereja ini percaya dengan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kita perlu itu. Terserah. Di luar sana ada yang ngomong tentang kisah-kisah para rasul itu sudah tidak relevan dengan dunia saat ini. Ada. Terserah. Tapi kita mau taat. Kita mau percaya dengan apa yang sudah diilhamkan dan ditulis di dalam Alkitab. Kisah para rasul, kuasa Roh Kudus itu masih terjadi sampai hari ini. Amin. Dan semua itu harus menjadi tanda hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu dipimpin, dipenuhi dan dipimpin. Dikatakan bahwa tetapi kamu akan apa? Menerima kuasa. Kuasa ini bahasanya dunamos, ledakan. Rasul-rasul pada saat itu ketika mereka belum dipenuhi itu mereka penakut. Mereka lari, pergi meninggalkan Kristus. Mereka pergi semuanya, kembali ke asalnya mereka. Tapi kita lihat ketika mereka tunggu di loteng atas dan mereka dipenuhi oleh kuasa, mereka begitu luar biasa. Mereka begitu radikal. Dan bukan hanya itu. Mereka berjalan kemanapun, orang sembuh, orang disembuhkan. Bayangan aja, menyembuhkan. Mereka menyembah Tuhan, itu ruangannya bergoyang Bapak Ibu. Zaman sekarang kita menyembah Tuhan, badan kita yang goyang. Karena gak ada kuasa. Paulus dan Silas di penjara ketika mereka menyembah Tuhan Bapak Ibu, itu sendi-sendi penjara itu goyang. Rantainya lepas, kita sekarang ini makin goyang kita Pak. Gak terjadi apa-apa. Benar gak Pak Tommy? Yang jadi WL? Gak ada. Karena kenapa? Gak ada kuasanya. Dan kuasa itu sudah Tuhan titipkan buat kita. Roh Kudus itu harus memenuhi kita. Roh Kudus itu harus memenuhi kita. Bukan hanya memenuhi kita, memimpin kita. Memimpin kita. Maka penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kenapa kita perlu dipenuhi dan dipimpin? Kita lihat di Roma 8 ayat 5, saya akan tampilkan semuanya. Roma ini ngomong begitu kuat ngomong soal tentang kedagingan. Paulus tulis ketika di Roma soal tentang bagaimana perbedaan orang hidup oleh daging dan hidup oleh roh. Makanya itu kenapa dibilang kalau kita mau serupa dengan Kristus, kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Karena kenapa? Roh yang sama sudah Tuhan tinggalkan buat kita. Oleh sebab kita perlu dipimpin oleh Roh. Saya baca buat kita. Roma 8 ayat 3, ayat 6, ayat 9, 10, dan 13. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Orang yang kalau hidup dari daging, dia nggak akan pikirkan tentang Tuhan. Dia nggak akan pikirkan tentang kerohanian. Nggak akan pernah. Karena dia akan sibuk dengan semua perbuatan-perbuatan daging. Makanya kalau kita lihat orang yang hidup dalam dosa itu egoisnya minta ampun, benar? Sangat egoisnya minta ampun. Orang yang hidup karena keinginan daging, ujungnya adalah maut. Karena keinginan daging adalah maut. Dan keinginan roh adalah hidup
dan sejahtera dan damai sejahtera. Ayat 9-nya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Orang yang milik Kristus itu harus ada tandanya, ada roh Kristus. Roh Kristus itu Roh Kudus tinggal dalam kita, memimpin kita. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kalau kita lihat hidup orang simple, apa yang dia lakukan? Itu menunjukkan siapa dia sebenarnya. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia itu menunjukkan siapa sebenarnya. Kalau orang ini hidupnya memikirkan tentang kehidupan rohaninya, kita akan lihat dia akan melakukan kegiatan-kegiatan rohani tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Itu adalah orang yang hidup oleh roh. Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Itu fungsi daripada kita dipimpin oleh roh. Saya kasih ilustrasi tentang ada 2 ekor anjing. Ada anjing yang warna putih dan anjing yang warna hitam di dalam satu rumah. Anjing yang warna hitam ini adalah anjing yang kuat, sangat kuat sekali. Dan anjing yang warna putih ini adalah anjing yang agak lemah. Nah, pada satu hari ini majikannya ini lagi pengen buat anjing warna putihnya ini lebih kuat daripada anjing warna hitam. Dia memikirkan cara. Gimana ya saya mau kasih anjing warna putih ini biar lebih kuat dari anjing warna hitam. Caranya gampang. Mulai saat itu dia tidak kasih makan anjing warna hitamnya. Dia tidak kasih makan anjing warna hitamnya. Otomatis anjing warna hitamnya akan lemas. Nggak punya tenaga. Dan pada saat itu otomatis anjing warna putih yang selalu dikasih makan akan tumbuh kuat, akan mengalahkan anjing warna hitam. Prinsip ini sama seperti kehidupannya kita Bapak Ibu. Kalau kita senantiasa kasih makan daging kita, perbuatan daging kita, semua keinginan daging kita itu kan menguasai kita. Dan roh kita akan lemah. Kita nggak dituntun lagi oleh Roh Kudus. Makanya itu, orang kalau yang terbiasa melakukan dosa, hati nuraninya itu nggak peka. Tapi kalau orang yang hidupnya itu berapi-api, yang dipimpin oleh roh, tiba-tiba itu kalau ada sesuatu hal terjadi, ada godaan itu, hati nuraninya itu udah cepet banget. Karena kenapa? Dipimpin oleh roh. Nah, sama hal prinsipnya, kalau kita tidak mengizinkan daging ini berkuasa, dipimpin oleh, kita akan jadi orang yang excellent. Kita akan jadi orang yang luar biasa. Kita akan jadi orang yang bergerak, berjalan di dalam kuasanya Tuhan. Kita akan berjalan bagaimana hidup serupa dengan apa yang Kristus mau dalam hidup kita. Maka itu lihat introspeksi diri kita, cek diri kita. Selama ini kita hidup apa yang kita kuatin hidup kita? Daging kita kah atau rohnya kita? Karena dibilang kalau daging kuat, rohmu akan mati, rohmu akan lemah. Kalau roh yang kuat, daging akan lemah. Caranya itu nggak ada cara yang lain, nggak ada cara yang lain. Kalau mau roh kuat, kasih makan roh, dagingnya akan lemah. Kalau itu tidak dilakukan, dagingnya akan menguasai kita. Dagingnya akan menguasai kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita perlu menyadari. Kita perlu dipimpin, kita perlu dikuasai, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus yang untuk memimpin kita. Nah, saya mau akhiri ini, saya mau recap buat kita semua. Saya undang WL singer dan pemusik. Jadi ketika kita berbicara serupa dengan Kristus, gereja harus mengambil peranan paling penting. Gereja harus mengambil peranan paling penting. Untuk memastikan jemaat-jemaatnya bisa bertumbuh ke arah serupa dengan Kristus. Nah, ketika kita berbicara tentang serupa dengan Kristus, berarti adalah segala karakteristik, segala tindakan kita, segala pemikiran kita, segala perasaan kita, hidup yang salah yang sudah Tuhan Yesus praktekkan buat kita semua, itu harus tampil dalam hidup kita, harus tampil dalam hidup kita. Dan oleh untuk bisa semua itu, kita perlu dipenuhi oleh Roh, karena Roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari orang mati, itu adalah Roh yang ada tinggal dalam hidup kita pada saat ini. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.